Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, di Sapa Indonesia Pagi masih membahas soal bagaimana penetapan tersangka terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang kemudian sudah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku. Masih bersama saya dengan Mas Pras di studio, mantan penyidik KPK, kemudian ada Mas Agus dari ICW dan juga Mas Alfon, kuasa hukum dari Mas Hasto. Saya ke Mas Pras dulu. Mas Pras, ini kan kalau kita lihat ya, kalau memang bukti-buktinya sudah cukup, memang sudah sejak dari dulu, maksudnya sedari dulu soal pemberi suap dari Wahyu Setiawan. Kenapa yang jadi pertanyaan besar ya, kenapa baru hari ini setelah kepemimpinan KPK yang baru? Ya, jadi mungkin saya jelaskan Mbak ya, secara teknis prosedural kita itu kan pada saat operasi tangkap tangan lalu kemudian menetapkan tersangka, ada pemberi ada penerima. Saat itu pemberinya Harun Masiku, terus itu ada penerimanya Wahyu. Nah, bersama-samanya Harun Masiku ini yang kita dalam proses penyidikannya selama berjalan ini mungkin teman-teman KPK, Satgasnya Mas Rosa dan kawan-kawan menemukan alat-alat bukti tambahan. Dan yang perlu kita ingat juga alat-alat bukti tambahan itu apa saja? Termasuk orang-orang yang masuk pengakuan, asisten, staf dan lain-lain. Misalnya kemarin disampaikan oleh Pak Setio bahwa ada perintah untuk merendam HP, terus ditemukan juga HP-nya, ada perintah juga untuk menghilangkan alat bukti, terus juga ada alat bukti petunjuk yang menyatakan bahwa secara keuangan ya itu kemudian ada beberapa uang yang kemudian katanya bukan hanya dari Harun Masiku tapi juga ada beberapa pihak lain. Nah ini kan ditemukan oleh teman-teman penyidik di dalam proses pengembangan penyidikan. Karena sprindiknya Harun Masiku masih hidup sampai sekarang, dari 2020 sampai dengan 2025 ini menjelang 2025, jadi 5 tahun sprindik ini berjalan, ditemukanlah alat-alat bukti tambahan, sebagaimana yang disampaikan Pak Setio. Dan kita ingat juga bahwa Pak Setio dan Pak Fitroh dan kawan-kawan ini yang baru kemarin dilantik sebagai pimpinan, itu bukan orang baru di KPK, karena memang beliau itu adalah Satgas Korsup, lalu kemudian masuk ke penyidikan, lalu berapa tahun di penyidikan baru kemudian keluar. Jadi proses penyidikannya Harun Masiku ini juga dialami ikut serta juga Pak Setio Budianto itu melakukan proses penyidikannya karena beliau adalah direkturnya. Pasti satgas-satgas kami itu melapor dan gelar perkara sama beliau. Jadi hari-harian itu. Tapi kenapa begitu stuck sekali begitu ya sampai 2024? Betul. Itu yang jadi pertanyaan kita kan? Ya mungkin surat-surat yang sampai ke Pak Firly Bahuri lalu diem saja itu saya pikir Pak Firly sekali harus diundang juga ke Kompas TV untuk menjelaskan mengapa kemudian proses administrasinya sangat sulit. Nah, lalu kemudian Pak Setio ini juga ikut kan melakukan proses penyidikannya, ikut juga gelar perkaranya, ikut kalau ada alat-alat bukti tambahan juga kemudian dilaporkan ke beliau, sehingga kemudian sampai dia akhirnya ditugaskan kembali ke Polri, lalu ikut seleksi dan hari ini diekspos pertama kali ke pengurusan beliau tanggal 20 itu saya nggak tahu teknisnya seperti apa, tanggal 20 tersebut ada gelar perkara terkait dengan pengembangan penyidikannya Harun Masiku, lalu kemudian ditetapkanlah tersangka baru menggunakan pasal yang sama, pasal pemberi, bukan pasal. Ada beberapa berita kemarin juga itu sempat ada pasal penghalang-halangan penyidikan dan lain-lain, perintangan dan lain-lain. Saya baca sekali lagi kemarin SPDP-nya itu pasalnya pasal 5 ayat 1 ayat 2, jadi memang pemberi terhadap Wahyu. Jadi, nah ini yang kemudian ya seperti kata Mas Agus, ini kita nanti akan uji. KPK tentu saja ada dua ruang itu di pra-peradilan dan di Tipikor. Kita akan uji dan itu juga terbuka untuk umum. Kita seluruh publik harus melihat dan menguji apakah kemudian KPK harus membuktikan bahwa ini bukan alat politisasi, ini bukan proksi politiknya istana, ini memang murni penegakan hukum dan melalui alat bukti yang material, karena pasti kayak kata Mas Agus tadi, setiap ada partai politik atau ketua partai politik yang ditetapkan tersangka, ada seret menyeret lah isu ini menjadi politik. Nah, saya pikir juga nanti harus dibuktikan juga oleh KPK bahwa tidak hanya misalnya
partai oposisi yang ditetapkan tersangka, juga partai pendukung-pendukung pemerintah dalam proses 5 tahun berjalan ini kepengurusan Karena harus niatnya tetap konsisten. pemberantasan korupsi. Jangan sampai nanti 5 tahun ini hanya PDIP saja gitu yang jadiin tersangka. Oke. Itu nggak boleh juga seperti itu. Ini Mas Agus nanti sama saya lah, nanti kita akan terus bersuara. Untuk Jangan melakukan sampai pengawasan kemudian KPK, iya, ini harga mati Mbak, kalau KPK sampai jadi proksinya istana atau nanti hanya jadi alat gebuk partai oposisi, ini udah nggak benar, dan lebih baik ya kita bubarkan saja sekalian KPK kalau seperti itu gitu loh. Ya, tapi kita berharap tidak seperti itu. Tidak seperti itu, insya Allah saya optimis lah 5 tahun ke depan ini di kepengurusan Pak Setio dan kawan-kawan, insya Allah KPK nggak seperti itulah. Oke, saya ke Mas Alfon dulu. Mas Alfon, jadi kalau Mas Hasto sendiri sudah ada komitmen bersama dengan tim kuasa hukum akan kooperatif ketika nanti memang ada agenda panggilan pemeriksaan Mas Hasto dalam statusnya sebagai tersangka? Ya, beliau kok akan kooperatif karena ini kan negara hukum kan. Oleh sebab itu makanya prinsip-prinsip hukum seperti adalah file trial harus dikedepankan. Nah, oleh sebab itu makanya saya katakan tadi bahwa yang disebut oleh Mas Prasad dan kemudian Mas Agus gitu ya, apakah memang ini merupakan suatu proses hukum? Nah, proses hukum itu kan ada dua juga kemungkinan. Apakah itu dilakukan dengan memenuhi seluruh dari batas ambang batas dari keraguan atau beyond reasonable doubt, atau di situ ada malicious prosecution gitu kan. Nah, itu makanya akan dibuktikan itu merupakan suatu proses yang terjadi politisasi atau tidak. Nah, kami sebenarnya melihat gitu ya, ada beberapa indikasi sebenarnya gitu ya bahwa ini dipaksakan. Pertama, di dalam putusan Wahyu Setiawan nomor 28 tahun 2020 itu tidak ada bukti loh yang menyatakan itu uang dari Hasto Kristianto. Itu dalam pertimbangan putusan halaman 160 sampai 161 itu. Itu yang pertama gitu ya. Dan kemudian yang kedua, penetapan tersangka seperti dikatakan oleh Mas Praswat gitu ya. Itu sangat cepat loh. Dari tanggal 18 dan kemudian penetapan tersangkanya itu di tanggal 24. 20. Enggak, itu baru penyidikan. Kalau saya baca di sini ya. Sprindiknya 23 Mas Alfon. Ya, sprindik ini 23 ya. Gelar perkara 20. Gelar perkara penetapan 20. Mestinya gitu ya. Itu kan ada di sini penetapan tersangkanya. Dulu ya, sprindik dulu baru penetapan tersangka, karena itu tidak ditemukan gitu ya. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, ini kita lihat pada saat ini, apakah memang untuk mengukur suatu kehati-hatian dan suatu proses pidana itu berdasarkan jumlah orang yang melakukan gelar perkara, atau berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan. Tadi kan dikatakan oleh Mas Faswat bahwa buktinya itu adalah satu, ada pengakuan, kemudian di situ ditemukan handphone, uang. Nah, pertanyaannya adalah di situ di mana ada dugaan keterlibatan di situ. Jadi di sini makanya yang harus di-clearkan untuk ukuran suatu kehati-hatian itu bukan berapa orang yang hadir. Yang dikatakan 24 orang. Bukan. Tapi lebih kepada apakah alat bukti tersebut yang dikatakan tadi gitu ya, itu merupakan alat bukti yang memang menuju kepada seseorang yang diduga melakukan dugaan tindak pidana. Itu ada pasal 21 maupun pasal 5. Oke, nah untuk menguji tadi pertanyaan Anda, Mas Alfon, ini kan bisa dengan dua cara, di pengajuan pra peradilan atau kemudian benar-benar ketika di persidangan tipikor. Nah, Anda mengatakan kalau untuk pra peradilan berarti peluangnya bagaimana nih untuk pengajuan pra peradilan? Masih difikirkan 50-50 atau kemudian sudahlah kita langsung ke pengadilan saja, ke tipikor saja? Jadi begini Mbak Disti, pidana itu dia bermata dua. Jadi siapapun bisa kena itu. Itu makanya saya katakan tadi, untuk mempergunakan hukum pidana itu dia harus hati-hati. Oke. Oleh sebab itu makanya keadilan itu dilambangkan
oleh seorang dewi yang tidak ditutup matanya. Dia akan tidak pandang bulu di situ. Oleh sebab itu makanya dia berbasis dokumen by evidence gitu. Jangan nanti tidak berdasarkan by evidence dan kemudian ada barang bukti yang bukan evidence gitu kan, itu dijadikan alat bukti. Itu bisa saja dikategorikan sebagai supporting evidence gitu kan, atau bukti yang tidak langsung. Nah, itu sebenarnya harus dipahami dulu gitu sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Bukan kemudian itu diuji. Setelah itu enggak. Itu makanya aparat penegak hukum itu diminta untuk harus hati-hati. Nah, itu makanya saya katakan tadi bahwa dimanapun itu, bahkan juga di Indonesia pada saat ini, yang namanya penyidik itu harus hati-hati. Nah, dikatakan kalau semisalnya penyidikan tidak dilakukan berhati-hati, nah itulah yang bisa dikategorikan gitu kan sebagai malicious prosecution atau penyidikan ya jahat gitu. Nah, oleh sebab itu maka sekarang kita ingin melihat gitu kan. Saya sepakat tadi dia katakan ini ajang pembuktian, ya setuju gitu kan. Dan kemudian memang ke depan ini memang menjadi suatu wilayah pembuktian gitu. Di tipikor atau di pra-peradilan? Bukan, dimulai pada saat adanya penyidikan. Itu udah harus ada pembuktian sebenarnya gitu kan. Karena begini, kalau di persidangan itu kan wilayah objektif kan. Pada saat ini kan wilayah subjektif. Wilayah subjektif dari seorang yang di-accuse gitu kan, itu akan diuji pengadilan. Begitu juga KPK. KPK itu kan melakukan penilaian secara subjektif gitu kan, yang Mas Alfon dinilai di dalam persidangan. Itu kira-kira. Mas Alfon, singkat saja. Ketika semalam PDI Perjuangan sudah memberikan keterangan resminya, apakah kemudian seorang Hasto Kristianto juga akan secara pribadi memberikan keterangan resminya di depan media terkait dengan penetapan tersangkanya oleh KPK? Wah, itu nanti akan saya tanya ya. Saya nggak sampai di situ tadi itu pemikirannya. Apakah nanti beliau akan memberikan respon terkait dengan atau tidak gitu kan? Ya apalagi kan sekarang kan sudah ada kuasa hukum gitu kan. Tapi coba nanti kita akan coba tanya nanti gitu ya. Apakah itu akan dia lakukan atau tidak? Itu kira-kira Mbak Disti. Saya ke Mas Agus terakhir, Mas Agus. Sebagai ICW begitu ya, Anda melihat di bawah kepemimpinan pimpinan KPK yang baru Pak Setio ini, apa harapan dari ICW sendiri dan juga publik begitu ya untuk pemberantasan korupsi, jangan sampai kemudian ini menjadi alat juga dikatakan alat untuk hanya alat gebuk politik. Alat gebuk politik kalau menurut Mas Pras sendiri, Mas Agus. Mas Agus masih di mute, maaf. Tentu kami semua berharap ekspektasi yang tinggi terhadap pimpinan KPK sekarang ya, karena sekali lagi 5 tahun terakhir ini kan KPK berada pada titik nadir menurut saya, termasuk pimpinannya sendiri Pak Firly Bahuri kan statusnya sekarang tersangka korupsi. Jadi sangat ironis seorang pimpinan lembaga korupsi kemudian ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Nah, kredibilitas di masyarakat, berbagai survei juga menyatakan bahwa persepsi terhadap KPK juga sangat turun gitu. Terakhir ada di peringkat 7 bahkan di bawah kepolisian. Lembaga yang sebenarnya diharapkan menjadi trigger gitu ya terhadap lembaga penegak hukum lain, justru posisinya di mata masyarakat kredibilitasnya turun. Jadi PR-nya sebenarnya sangat banyak nih buat Pak Setio dan komisioner yang lain, walaupun secara komposisi menurut saya juga tidak ideal ya. Tapi sekali lagi pekerjaan rumahnya banyak, mari kita tunjukkan minimal di kasus ini. Saya sepakat perlu ada kehati-hatian dalam menangani kasus Harun Masiku dan Pak Hasto ini, karena sekali lagi ini jadi pertaruhan buat KPK. Apakah kemudian KPK benar-benar bisa dipercaya oleh publik kembali, atau justru kemudian benar-benar diidentifikasi sebagai lembaga yang menjadi alat kekuasaan. Jadi ini yang harus segera dibuktikan menurut saya sih. Ini menjadi momentum yang pas ya kalau menurut Mas Agus dan juga publik ya, untuk kemudian bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK begitu ya Mas Agus ya? Betul Mbak. Oke, terima kasih Mas Agus dari ICW, kemudian juga Mas Alfon, kuasa hukum dari Mas Hasto. Salam untuk Mas Hasto, Mas Alfon dan juga Mas Pras. Terima kasih sudah hadir ke studio. Selamat pagi Bapak-bapak. Mas Pras. Assalamualaikum. Sehat selalu. Mas Agus. Sampai jumpa lagi.
Ya. Sampai jumpa. Saudara, pagi ini arus kendaraan menuju kawasan Puncak Jawa Barat terpantau ramai lancar. Aturan ganjil genap diberlakukan untuk mencegah kemacetan. Jangan lewatkan laporan langsungnya usai jeda. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 굴리크리프, 툴랑크로포스. No worries, ada 콜라게나. Susu awet muda. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, biar kulit no keriput, tulang no keropos. No keriput, no keropos. 콜라게나, susu awet muda. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan bisa. Madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.